Kebaktian Minggu di Rumah Jemaat di HKBP Resort Raja Wali, Minggu ke-21 setelah Trinitatis, dengan topik Reformasi Spiritualitas. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang saat ini berada di rumah masing-masing dan sedang mengikuti kebaktian Minggu online ini, terimalah salam dari kami, Majelis HKBP Resort Raja Wali. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Horas. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-21 setelah Trinitatis dengan topik Reformasi Spiritualitas. Kita akan memasuki persekutuan kudus dengan Tuhan dalam kebaktian Minggu online ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang berada di rumah masing-masing, marilah dengan sukacita kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 2. Berhimpun semua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu.
karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat silahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 446 ayat 1. Setialah. Marilah kita dengarkan hukum Taurat untuk minggu ini yang diambil dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Demikian bunyinya. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hingga sedemikian pembacaan hukum Taurat. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 2 dan 4. Suaramu kudengar. Tenaga kau
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 3. Ingat akan nama Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah masing-masing, firman Tuhan yang menjadi epistel pada hari Minggu ini tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17. Saya akan membacanya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api,
dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 252 ayat 1 dan 2. Batu penjuru gereja. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 dan 2, berserah kepada Yesus.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, firman Tuhan untuk kita pada ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Pembaharuan yang dilakukan Yosia. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam dari kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menaati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda dan membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang dan untuk segenap tentara langit. Dibawanya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan tempat para imam itu membakar korban dari Geba sampai Berseba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan
orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Moloch. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melech, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas sotoh tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo raja Israel untuk Asitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbunnya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kebanyakan dari antara orang Kristen beranggapan bahwa Allah yang kita sembah itu hanya peduli dengan hati kita dan tidak peduli dengan perbuatan dan perilaku kita. Padahal yang benar adalah setiap apa yang berasal dari hati hendaknya diterjemahkan di dalam perbuatan dan perilaku kita. Nats kita hari ini yang begitu panjang mencatat secara rinci segala tindakan reformasi yang dilakukan oleh Yosia, Raja Yehuda, yaitu tindakannya memberantas dan menghancurkan semua patung serta mezbah persembahan atau penyembahan berhala. Bapak Ibu saudara-saudara, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Yosia yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Manasye kakeknya dan Amon ayahnya. Kakeknya Manasye dan Amon ayahnya sangat membuka pintu lebar-lebar bagi penyembahan berhala, penyembahan dewa Baal, seperti yang tertulis dalam nats kita tadi. Nah, saudara-saudara, ketika Yosia menggantikan bapaknya Amon menjadi raja di Yehuda, maka dia melakukan reformasi kerohanian, atau seperti tema minggu ini, reformasi spiritualitas di tengah-tengah bangsa Yehuda. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang pertama yang dia lakukan adalah ketika dia tiba di bait Allah dan dia menemukan sebuah tulisan di bait Allah mengenai perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel dengan umat Yahudi. Itulah yang diingatkan kepada orang banyak, kepada rakyat yang dia pimpin. Jadi dia menekankan perjanjian apa sebenarnya perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Yehuda. Perjanjian itu adalah perjanjian kesetiaan, bahwa Allah itu akan menjadi Tuhan yang mereka andalkan dan mereka adalah umat Tuhan. Perjanjian itu, Bapak Ibu saudara-saudara, bangsa Yehuda sudah langgar, sudah tidak menepati janji itu. Mereka melakukan apa yang menjadi keinginan daging mereka, termasuk tadi mereka menyembah dewa-dewa Baal. Mereka menyembah berhala.
Padahal sangat tegas Bapak Ibu saudara-saudara dikatakan dalam hukum Taurat yang kedua itu, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah dan untuk kita hormati. Bapak Ibu saudara-saudara, mereka terlena dengan karakter yang dimiliki oleh Allah, bahwa Allah itu setia. Walaupun kadang-kadang manusia itu tidak setia dalam perjanjian, tetapi Allah itu setia. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, maka kita diingatkan bahwa Allah itu juga adalah pemurka. Dia murka terhadap orang-orang yang membuat yang lain menjadi berhala di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, maka perlulah kita segarkan kembali, ya, kita segarkan kembali perjanjian kita dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, banyak perjanjian kita dengan Tuhan. Ketika kita, Bapak Ibu saudara-saudara, mengaku iman atau lepas sidi, ada perjanjian di sana untuk setia kepada Tuhan, untuk percaya bahwa Tuhanlah sumber keselamatan. Ketika kita juga Bapak Ibu saudara-saudara datang ke altar Tuhan untuk diberkati menjadi suami istri, kita juga berjanji untuk setia saling mengasihi dan setia kepada Tuhan. Ketika kita membawa anak untuk dibaptis, kita juga berjanji kepada Tuhan untuk mendidik anak ini, untuk mendidik anak kita menjadi anak yang taat kepada Tuhan, yang mengenal Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, adalah saat yang tepat untuk kita kembali mengingat apa perjanjian kita dengan Tuhan, yaitu perjanjian kesetiaan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, yang pasti Allah setia, tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Nah kita diingatkan, jangan lagi kita mengingkari apa yang telah kita janjikan, terlebih kepada Tuhan dan juga termasuk kepada sesama manusia. Dan kita harus ingat bahwa Tuhan itu juga bisa murka terhadap orang-orang yang tidak taat kepada perjanjiannya, Bapak Ibu saudara-saudara. Yang kedua, Yosia mengingatkan Bapak Ibu saudara-saudara dengan mengadakan pembersihan di tengah-tengah Yehuda, di mana dia mengundang imam-imam, dewa-dewa asing. Dia berhentikan para petugas-petugas bait-bait suci, penyembahan berhala. Dia melakukan pembersihan di bait-bait suci. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara, dia robohkan, dia bakar sampai habis. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dia atau Yosia tidak mengampuni perbuatan yang selama ini menjijikkan bagi Tuhan, di mana bangsa Israel dan imam-imam mereka pada waktu itu menyembah Baal, menyembah berhala, dan itu semuanya dihilangkan oleh Yosia, Raja Yehuda, Bapak Ibu saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, adalah juga penting bagi kita saat ini untuk melakukan pembersihan di dalam hati kita masing-masing. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan harus dibersihkan di dalam hati kita masing-masing, Bapak Ibu saudara-saudara. Harus ada reformasi spiritualitas dalam kehidupan kita. Jika Bapak Ibu saudara-saudara, ibadah-ibadah yang selama ini
kita ikuti hanya sebagai rutinitas tanpa ada membawa pembaharuan di dalam kehidupan kita, maka sudah saatnya Bapak Ibu Saudara-saudara, ibadah yang demikian kita tinggalkan. Kita harus mereformasi kerohanian kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Maka segala sesuatu yang selama ini kita andalkan di dalam kehidupan kita, selain daripada Tuhan, kita berpegang kepadanya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersandar, kita bergantung kepadanya, maka itu harus kita bersihkan. Yang benar adalah kita bersandar dan kita berserah hanya kepada Tuhan yang kita sembah di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi, yang ketiga yang dilakukan Yosia adalah dengan menghancurkan patung-patung berhala dan mesbah-mesbah korban. Saudara-saudara, ini bukan hanya mencegah tindakan penyembahan berhala itu muncul lagi di waktu yang akan datang, tetapi juga merupakan tindakan yang didorong oleh kebencian yang sangat terhadap berhala-berhala itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi penyembahan-penyembahan berhala adalah sesuatu yang harus kita benci Bapak Ibu Saudara-saudara, yang harus kita perangi di dalam kehidupan kita. Supaya apa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus? Supaya tidak lagi ada orang yang mau mempersembahkan hidupnya untuk berhala-berhala demikian. Itu harus kita perangi. Kita tidak bisa diam saja. Ya, diam saja di zona nyaman. Yang penting kita aman. Tetapi kita harus perangi hal-hal yang membuat sesuatu itu menjadi berhala dan menjadi yang dihormati Bapak Ibu Saudara-saudara. Reformasi spiritualitas dalam kehidupan kita sekarang adalah sangat penting dan sangat mendesak untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Saudara-saudaraku, apa yang harus direformasi? Selain tadi ibadah-ibadah yang kita anggap hanya rutinitas, hanya pertemuan dengan orang-orang, maka ibadah yang harus kita lakukan adalah ibadah yang benar-benar membuat pembaharuan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita juga harus mereformasi yang sering juga dalam kehidupan, apalagi kehidupan orang Batak yang disebut dengan hotel. Ada hosom, ada teal, ada latte dan lain sebagainya. Ada kesombongan. Maka itu harus direformasi dan harus menjadi orang yang rendah hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Sama seperti Kristus adalah rendah hati. Kerendahan hati akan melihat orang lain penting di dalam kehidupan kita. Melihat orang lain itu penting untuk dikasihi, penting untuk diperhatikan, penting untuk dibantu dan ditolong. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri saja. Kita tidak hidup hanya untuk menikmati, yang penting hidup kita nikmat, berjalan dengan baik. Tetapi kita harus mereformasi bahwa ibadah kita itu harus berbuah di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita menjadi penting dan bermanfaat bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mereformasi spiritualitas kita, bukan supaya kita dibanggakan, bukan supaya kita dipuji dan dihormati oleh orang lain, bukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara,
bahwa itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan karena apa? Karena untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan sudah mempersembahkan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi jalan keselamatan bagi kita, yang menjadi sumber sukacita bagi kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita meninggalkan dosa-dosa yang lama. Mari kita meninggalkan segala sesuatu yang kita buat menjadi berhala-berhala kita. Mari kita tinggalkan yang kita buat menjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, penjaga-penjaga kita. Tetapi kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga kehidupan kita, tidak lagi yang lain, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi reformasi spiritualitas adalah suatu tindakan dan perbuatan yang harus kita lakukan untuk memperbaiki diri ke arah yang sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berani mereformasi mental kita, mereformasi kerohanian kita. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, harus diputuskan, harus ditinggalkan, dan kita tidak boleh menjadi orang yang kompromi terhadap segala sesuatu yang tidak memuliakan nama Tuhan. Nats ini mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara adalah berharga di mata Tuhan, dan karena itu kita diselamatkan. Maka mari kita dedikasikan kehidupan waktu kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tinggalkan segala sesuatu yang membuat Tuhan berduka, membuat orang lain juga berduka, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi kita maju ke depan untuk menghadapi tantangan zaman ini dengan kesetiaan kepada Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya kami semuanya punya keberanian untuk mereformasi spiritualitas kami masing-masing, supaya kerohanian kami semakin baru dan semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang tidak berkenan dengan kehendak-Mu kami tinggalkan, dan kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya sukacita yang dari surga senantiasa menyertai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan seluruh umat manusia di dunia ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu HKBP Resort Raja Wali ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka di rumah mereka masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Kiranya mereka senantiasa sehat ya Tuhan, jauh dari penularan pandemi COVID-19 ini, dan mereka selalu taat terhadap protokol kesehatan. Terima kasih Bapa dalam surga. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan kita dan nats persembahan untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 96 ayat 8. Demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376, ikut Dikau saja Tuhan, dan kita mengumpulkan persembahan kita di rumah masing-masing.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berada di rumah masing-masing, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dan mengakhiri ibadah minggu kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang di rumah masing-masing, hiduplah dengan sukacita dan damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang menonton ibadah online ini, secara khusus bagi jemaat di HKBP Resort Raja Wali ini, terimalah salam dari kami Majelis HKBP Resort Raja Wali dan seluruh petugas ibadah dan online ini. Tuhan Yesus memberikan kepada kita kesehatan
Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Salam sehat dari kami Majelis HKBP